Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Persisi perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Ali. Di sini saya dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Teknik Elektro, kebetulan. Nah, di sini saya akan menyelesaikan suatu masalah, yaitu estimasi kadar gula menggunakan soft sensor. Dengan abstraknya yaitu ini kayak sebuah beras ketan fermentasi yang dilakukan menggunakan 3 sensor, dan sensor suhu, keasaman, dan sensor kadar oksigen. Dan mohon maaf, ada satu lagi yaitu kadar karbon dioksida, dari totalnya 4. Nah, kemudian data hasil pengukuran ini digunakan sebagai menganalisis kadar gula tersebut. Ada beberapa kadar gula yang berada di fermentasi beras ketan tersebut. Nah, itu sebagai parameter kuncinya. Namun, kadar gula ini tidak dapat diukur langsung oleh sensor, yaitu melainkan melalui analisis laboratorium. Nah, sensor ini tuh digunakan sebagai metode estimasi saja, tidak secara spesifik. Nah, jadi mode estimasi ini berbasis soft sensor untuk memperkirakan kadar gula berdasarkan parameter sensor yang lainnya yang ada juga bisa. Nah, tujuannya itu yaitu memperkirakan kadar gula dalam melatih fermentasi beras ketan pada kondisi tertentu menggunakan metode interpolasi linear sebagai pendekatan soft sensor. Jadi tidak terlalu spesifik lah hasilnya, tidak terlalu pas karena dia hanya metode estimasi saja. Kemudian di sini sudah ada masalahnya atau bagian soal, yaitu diketahui dengan 3 sensor, sebenarnya 4 ya, ini salah. 4 sensor yaitu keasaman, sensor oksigen, sensor karbon dioksida, kemudian pH. Nah, lalu di sini disuruh besarnya nilai kadar gula dapat dianalisis uji laboratorium tidak menggunakan sensor. Nah, di tabel tersebut tuh tidak menggunakan sensor tapi laboratorium langsung. Setiap baris data itu memerlukan 7 hari sebelum pengujian kadar gula dilakukan. Bisa dilihat sebagai tabel berikut yang ini. Nah, itu soalnya lakukan estimasi dengan metode soft sensor atau hanya estimasi saja berapa nilai estimasi kadar gula dalam berjalan fermentasi tersebut apabila suhu sebesar 38 derajat Celcius, pH sebesar 5,2, kadar oksigen 180 ppm, dan kadar CO2 nya atau karbon dioksida itu 1100 ppm. Nah, di sini saya sudah mendapatkan jawabannya, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini pertama-tama saya urut lagi untuk tabelnya kayak tadi, ini cuma lebih jelas ya. Kemudian di sini estimasinya tuh suhunya pakai yang 38 derajat Celcius, pH 5,2, kadar oksigennya 180, dan kadar CO2 atau karbon dioksida 1100 ppm. Nah, metode penyelesaiannya, maaf. Nah, ini kelewatan satu. Nah, metode penyelesaiannya itu yang pertama, identifikasi data yang relevan atau yang pas atau yang dan fakta. Berdasarkan data yang diberikan itu kan suhu 38 derajat Celcius, berarti terletak di antara suhu 30 derajat Celcius dan 47 derajat Celcius seperti di tabel ini. Tuh, di bagian tabel yang kedua dan ketiga, 37 dan 40. Nah, untuk parameternya itu pH, kadar oksigen, dan CO2 itu juga mendekati pada data suhu ini, sehingga interpolasi yang dilakukan berdasarkan suhu memperkirakan kadar gula ini. Jadi istilahnya yang berdekatan atau bagian tengah-tengah itu kan berarti 38 atau ke 39, jadi lebih dekat ke 38-nya. Jadi saya lalu ini untuk data digunakan interpolasi setiap parameternya. Yang pH, data antara pH itu kan 53 untuk 30 derajat Celciusnya dan 50 untuk 40 derajat Celcius. Kemudian data antar oksigennya yaitu 140 ppm untuk 30 derajat Celcius dan 200 ppm untuk 40 derajat Celcius. Kemudian untuk kadar CO2 di antara 1000 ppm atau 30 derajat Celcius dan 1200 ppm untuk 40 derajat Celcius. Kemudian kadar gulanya data antara 85 untuk 37 derajat Celcius dan 70 untuk 40 derajat Celcius. Kemudian metode penyelesaian itu selanjutnya menggunakan rumus
interpolasi linear. Rumus interpolasi linear ini digunakan untuk mengestimasikan nilai di antara dua titik data, yaitu rumus itu Y sama dengan Y1 plus dalam kurung X min X1 kali Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, data X itu adalah 30 derajat Celcius dan Y adalah data parameter yang diinterpolasikan. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, ini perhitungannya udah ada. Untuk pH-nya, pH sama dengan 5,3 tambah 38 dikurang 37 dikali 5,0 dikurang 5,3 per 40 dikurang 37, hasilnya ketemu yaitu 52. Kemudian kadar oksigen yaitu hasilnya itu 166,67 ppm. Untuk kadar karbon dioksidanya yaitu CO2 yaitu sebesar 1066,67 ppm. Kadar gulanya yaitu 80. Nah, dapat dilihat itu tuh sudah sama dengan yang disuruh, yaitu meminta 30 derajat Celcius, 5,2, 180 ppm dan 1100 ppm. Jadi kan 166 itu mendekati. Kemudian tadi ada juga 1000 untuk CO2 nya 1066 sekian, itu kan cukup mendekati tuh. Kan estimasinya kan estimasi ya, nggak spesifik banget, jadi ya lumayan deket lah ya. Kemudian untuk pH nya tadi, mohon maaf aku lupa, untuk pH nya 80 sedangkan tadi kan 75, jadi cukup mendekati juga. Lanjut. Untuk kesimpulan analisis data dan subsensornya itu berdasarkan pembahasan mengenai interpolasi, ekstrapolasi, dan implementasi subsensor untuk memprediksi kadar gula dalam fermentasi beras ketan tersebut. Nah, ini udah kurang rangkumin kesimpulan utamanya, yaitu yang pertama, penggunaan interpolasi. Interpolasi ini cukup efektif untuk memprediksi kadar gula jika kondisi suhu, pH, oksigen, CO2 berada di dalam rentan dataset. Contoh, interpolasi linear menghasilkan prediksi kadar gula sebesar 78 gram per liter untuk suhu 30 derajat Celcius. Nah, yang kedua yaitu penggunaan ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini digunakan untuk memperkirakan nilai di luar rentang data. Namun, resiko ini ketidakakuratan karena pola data ini bisa berubah-ubah, nggak pas gitu. Kemudian contohnya itu menunjukkan kadar gula pada suhu 55 derajat Celcius ada 0 gram per liter mengikuti tren penurunan. Kemudian yang ketiga yaitu ada implementasi soft sensor. Soft sensor ini memanfaatkan suhu, pH, kadar oksigen, kadar karbon dioksida itu memprediksi kadar gula itu tanpa pengukuran langsung. Metode interpolasi ini atau ekstrapolasi multivariat dapat digunakan jika hubungan linear atau non-linear antar variabel. Kesimpulannya, lanjutan yang keempat yaitu keuntungan dan tantangan soft sensor. Yang pertama, keuntungan itu menghemat biaya dan waktu, memungkinkan prediksi kadar gula itu secara real time. Jadi bisa kita tanpa mencoba-coba, jadi kita bisa memprediksi terlebih dahulu bagaimana yang paling dekat, mana yang enggak. Kemudian tantangannya itu ketergantungan pada dataset. Nah, dataset beresiko ketidakakuratan jika model tidak mampu menangkap kompleksitas hubungan antar variabel. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kondisi tertentu atau hasil prediksi. Untuk kondisi 30 derajat Celcius, pH 5,2, oksigen 180 dan CO2 1100 ppm, soft sensor dapat menghasilkan prediksi kadar gula menggunakan interpolasi multivariat. Jika interpolasi dilakukan dengan metode linear sederhana, kadar gula yang diprediksi adalah sekitar 78 gram per liter. Ya, dapat di sini kita melihat kalau jawabannya benar. Yang paling mendekat itu 38 derajat Celcius karena tadi contoh CO2-nya kan 1100 ppm, sedangkan di faktanya atau di kemungkinannya itu di hitungan 1066, sekian ppm.
jadi ya kurang 40 lah sekian itu. Sedangkan pH nya tadi kan 5,5. Nah pada data ini 5,2, jadi kurang 0,3 saja, jadi nggak terlalu akurat juga. Tapi hitungannya ya benar, 38 derajat Celcius itu udah paling mendekati. Kemudian mungkin itu saja sih pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang jelasnya, mohon maaf, dan bisa ada yang menyinggung juga mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.